الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita muliakan, dihormati Al-Ustaz kita Ustaz Haji Syamil Syekh Apresi, doa pada ibu jamaah masih besar dan yang berbahagia. Kita bersyukur pada Allah walaupun sedikit hujan pada malam hari ini. Pada ibu kita masih dapat hadir, bermuajahat, bertakar ilmu dan sekaligus ini bersama Al-Ustaz Haji Syekh Apresi pada malam hari ini. Salat dan salam bersama kita sanjungkan atas kehadiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jemaah sekalian, sebelum kita ikuti bersama tausiah dengan Ustaz Febri, pertama dapat kami sampaikan kepada sekalian bahwasanya para pengurus panitia kurban tetap membuka untuk mengikuti arisan kurban. Dan saat ini Ustaz tadi kami sudah bikin alat untuk berburu sapi. Jadi memperhatikan evaluasi dengan kegiatan-kegiatan kurban tahun yang lalu, nampaknya kita terlalu kejam dengan hewan kurban itu. Jadi kita bikin suatu alat yang lebih hewanis ya. Yang lebih hewanis, yang lebih agak sedikit tidak terlalu kejam dan tidak menyakiti hewan itu. Jadi seperti yang di YouTube itu kan kita bikin seperti ya bersih. Jadi dari panitia kurban, kemudian ada juga dari jamaah juga di rumah ya, semua kita buat alat itu. Mudah-mudahan berdampak dan lebih hewanis untuk pada saat pelaksanaan pembuatan kurban itu. Kemudian Bapak dan Ibu yang telah menjadi donatur Masjid Besar Hidayah, donatur reguler ataupun donatur khusus, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah sekalian, masalah kita pada waktu itu ada krisis masalah keuangan. Dengan ada donatur khusus itu, alhamdulillah semuanya bisa terpecahkan masalah kredit. Dan kami pengurus terima kasih. Mudah-mudahan semua yang Bapak dan Ibu menjadi donatur ini akan menjadi amal jariah dari Bapak dan Ibu sekalian. Jemaah sekalian yang kami hormati, itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak jemaah sekalian pengurus, dan kami mohon ya sama-sama kita beraktivitas untuk kegiatan sholat lima waktu dan aktivitas tausiah talim ini kita ikuti bersama, karena talim ini akan tetap berjalan bila ada jamaahnya. Ya, kalau gurunya tetap standby, tapi kalau jamaahnya tidak ada ya siapa yang diomongin sampai ini masa gitu dia ngomong dewek ya. Apa jamaahnya jin ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas semua yang telah Bapak dan Ibu jemaah sekalian. Dan kita juga Bapak dan sekalian, salah seorang jemaah kita almarhum Bapak Haji Sultani Ham bin Haji Muhammad Musin kemarin pada pukul 16 meninggalkan kita bersama, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Kayu Agung, dan beliau hari ini dimakamkan di Kayu Agung. Oleh karena itu sekalian, mari kita kirimkan Al-Fatihah dan doa untuk beliau. Semoga semua amal ibadah beliau dan beliau termasuk banyak sekali menyumbangkan donasinya untuk masjid ini. Mas sekalian, dan juga kita kirimkan Fatihah bagi mereka yang banyak memberikan donasi, bahkan sedekah bagi masjid ini, dan sekaligus bagi keluarga-keluarga yang telah memberikan kitab-kitab Yasin dan kitab suci Al-Quran itu banyak diberikan. Jadi kita mudah-mudahan menjadi amal mereka dan Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas sekalian, mari kita dengarkan pencerahan para fikih yang berkembang pada saat ini bersama Ustaz Febri Arsyad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim wal ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibunya di rumah, hadirin hadirat muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus pengurus pengelola Masjid Besar Al-Hidayah Bapak Haji Herman Jaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu cerita, berarti dulu sebelum datang agama Islam, sebelum datang Nabi Muhammad SAW beserta ajarannya, itu perempuan tidak mempunyai nilai. Sejak dulu wanita dijajah pria, wanita dijajah pria sejak dulu. Itu dulu pria menjajah wanita dulu. Kalau sekarang entah. Sampai kalau mati orang tua, maka wanita ini jangankan setengah, seperak lagi tidak dapat harta waris. Dulu sebelum Nabi Muhammad datang, nggak dapat. Apa cuma di Arab yang macam itu? Di seluruh penjuru dunia. Akan sampai tahun 2000-an itu di Eropa itu kalau istri mau buat rekening, mau buat buku tabungan, itu harus izin suami dulu baru boleh. Dulu manusia sempat pada zaman di mana kalau lahir anak perempuan, maka pilihannya cuma ada dua. Satu, dia besarkan anak perempuan itu sembari menahan rasa malu. Punya anak perempuan tuh malu dulu. Kalau sekarang makin banyak anak perempuan makin cair. Makanya kalau yang anaknya laki sampai berapa kadang masih nak nyari perempuan juga. Iya. Apa masih nak nyari anak perempuan? Kalau lanang galau, Pak Ustaz belum balik modal. Dulu lahir anak perempuan dua, satu dihidupkan sembari menahan rasa malu, dua dikubur hidup-hidup. Anak perempuan itu aib bagi keluarga. Lalu datanglah ajaran Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengatakan apa? Enggak ada beda antara laki-laki sama perempuan. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, mau dia laki mau dia perempuan. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Mau dia laki mau dia perempuan, yang paling mulia di sisi Allah bukan laki, bukan perempuan, tidak dilihat gendernya, tapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Baik laki-laki maupun perempuan, asalkan dia beriman, sama baik, akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik. Baik dia laki-laki maupun perempuan, kalau ternyata
berbuat tindak kriminal jarimah sama hukumannya, nggak ada beda. Contoh di dalam surat Al-Maidah, as-sariqu was-sariqatu, baik dia pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangan, nggak ada beda. Saya pernah ditanya, Ustaz, apa potong tangan itu ada di dalam Al-Quran? Ada. Oh, berarti agama Islam ini kejam. Udah. Justru potong tangan itu lebih ringan daripada penjara. Potong tangan itu lebih ringan daripada penjara. Ngapa? Mencuri, potong tangan, selesai. Mencuri masuk penjara, mojok dulu, teracak dulu, dianiaya dulu di penjara itu. Kemudian ketika sudah masuk ke dalam penjara, yang teraniaya siapa? Keluarganya yang di rumah, anak istrinya yang ditinggalkan, makin nanggung gitu. Laki-laki ado lagi hari-hari nanggung, apa laki-laki dah ketik. Ya dia yang masuk penjara sih enak, makan terjamin. Betul. Tidur terjamin ya. Penjara itu ada AC-nya. Penjara yang mana dulu? Penjara kamu rakyat biasa ya, bintang. Penjara pejabat. Masuk penjara terjamin. Yang di dalam penjara, yang di luar nanggung. Makan itu dapat terus di penjara itu. Makan itu dapat terus. Kami zaman-zaman mahasiswa dulu, zaman-zaman masih susah betul cari makan. Sempat juga pikir, aku masuk penjara mau kalau mau cari makan. Dan itu tidak bisa dipukir. Kadang orang yang udah keluar dari penjara dia nak masuk lagi, keluar lagi, nak masuk lagi. Karena dia nak nyari makan di luar itu payah, kan tertembak aku berbuat kriminal, masuk penjara, dijamin makan di penjara. Nah, jadi nggak ada beda antara dia yang melakukan kriminal itu baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama hukumannya sama. Sariqu was-sariqatu. Begitu juga dengan pezina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Islam itu menyetarakan gender. Jadi bukan menyamakan, menyetarakan. Apa bedanya antara menyamakan dan menyetarakan? Kalau menyamakan, laki-laki sama perempuan Islamnya nggak akan pernah sama. Betul. Maka bahasanya bukan menyamakan, tapi menyetarakan. Tapi ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang seakan tanda kutip Islam itu sampai sekarang masih menganut budaya patriarki. Apa budaya patriarki itu? Budaya patriarki adalah di mana laki-laki adalah segala-galanya. Itu ada ayat-ayat yang selalu dibawa. Di antaranya ayat tentang waris, ayat tentang suami yang dibolehkan memukul istri, ayat tentang poligami, ayat tentang kesaksian di Al-Baqarah 282. Bagaimana kita menjawabnya? Tentunya dengan mengkaji ayat-ayat tersebut. Contoh dalam perihal pembagian harta waris. Disebutkan di dalam ayat itu lidzakari mithlu hadzil unsyayain. Kalau mati orang tua, maka dalam pembagian harta waris anak laki-laki mendapatkan warisan 2 kali lipat daripada anak perempuan. Adil enggak itu? Logikanya adil enggak? Ya kita yang laki sih bilang adil-adil lah, kita lebih banyak.
Coba tanya sama yang ibu-ibu, sama yang perempuan, adil tak kira-kira pembagian 2 kali 1? Tak adil secara logika. Padahal pembagian, kenapa Ustaz dalam Islam itu kita lanang dapat 2 kali lipat daripada perempuan? Padahal tak semua laki dapat 2 kali lipat dari perempuan. Ada kalanya laki-laki sama perempuan itu sama-sama dapat sama. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Ayah, ada anak mati, masih ada umat, masih ada bapak, masing-masing 1/6. Ayahnya 1/6, ibunya 1/6, sama tak dapat? Sama. Tapi untuk perihal kalau orang tua mati meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dapat 2 kali lipat. Apakah itu tidak adil? Justru disitulah letak keadilan. Ngapa? Karena laki-laki itu punya tanggung jawab menafkahi perempuan. Sebelum menikah, kalau nikah itu yang banyak keluar duit laki-lakinya atau perempuan? Ya, mestinya kan lakinya, cuma kadang ada juga yang perempuan deh. Oke, katakanlah pernikahan selesai, duit ampau itu kemana larinya? Hah? Larinya ke laki-laki atau ke perempuan? Tergantung dengan acara. Perempuan balik. Ngapa warisan itu kita lanang dapat 2 kali lipat? Karena laki-laki wajib menafkahi perempuan. Sebelum menikah, syarat dia tidak termasuk rukun. Syarat laki-laki ketika sudah menikah adalah wajib baginya memberikan nafkah. Simbol daripada nafkah tersebut adalah mahar. Yang ngasih mahar itu kan laki-laki. Berapa maharnya? Tergantung. Ada kemarin maharnya sampai 200 gram. Siapa yang nikah? Ketua DPRD. Saya dengar maharnya Olimpik dengan mahar 200 gram emas. Masya Allah. Kalau istri saya dulu minta maharnya 200 gram emas tidak jadi nikah. Alhamdulillah. Laki dapat warisan. Misalkan dia sudah menikah, itu kalau tadi belum menikah, biayanya untuk pernikahan. Kalau ternyata laki-laki tadi sudah menikah, ketika dia mendapatkan warisan, misal ada emak atau orang tua mati, dia meninggalkan seorang anak perempuan dan anak laki-laki, duit yang ditinggalkan setelah dipotong untuk pengurusan jenazah, setelah dipotong untuk bayar hutang, setelah dipotong untuk wasiat, itu 3 itu harus diselesaikan dulu. Wasiat, bayar hutang, pengurusan jenazah. Setelah dipotong-potong itu ternyata duit sisanya 900 juta. Maka anak laki-laki dapat 600, anak perempuan dapat 300. Si laki-laki dapat 600 juta. Laki-laki tadi sudah menikah. Maka di duit yang 600 jutanya tadi wajib bagi dia memberi untuk istri. Tapi ketika ada anak perempuan yang sudah menikah, dia dapat harta waris meskipun dapatnya 300, suaminya tidak berhak 1.000 rupiah pun terhadap harta waris tersebut. Jadi kenapa pembagiannya laki-laki lebih banyak daripada perempuan dalam hal
tawaris itu semua adalah bentuk keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi ayat yang selalu dibawa oleh mereka yang ingin mengatakan bahwa ajaran Islam ini tidak adil terhadap perempuan. Ayat tentang suami yang dibolehkan untuk memukul istrinya. Quran surat An-Nisa ayat ke-34. Wallati takhafu nusuzahunna. Kalau engkau bertemu dengan perempuan-perempuan yang berbuat khusus durhaka, ada 5 tahap, dan ini tidak boleh lompat. Tahapan-tahapan ini harus diselesaikan. Tahapan yang pertama namanya faqihun, nasihat. Nasihat suami bagi istrinya itu yang disebut dengan nafkah batin. Suami wajib menafkahi istrinya lahir dan batin. Nafkah batin itu apa? Menasehati. Apa hubungan suami istri itu nafkah batin? Bukan. Hubungan suami istri itu namanya nafkah lahir. Nafkah batin itu nasihat. Cuma selama ini yang kita pahami hubungan suami istri nafkah batin, padahal itu nafkah lahir. Kenapa? Kalau ada pasutri, pasangan suami istri, berhubungan suami istri, yang puas lahirnya atau batin? Hah? Lahir. Maka hubungan suami istri itu nafkah lahir. Yang nafkah batin apa? Nasihat. Udah dinasehatin kok masih nggak berubah, fahjuruhunna fil madaji. Tidurnya saling tolak belakang, bukan pisah kamar. Tetap satu kamar, tapi tidurnya saling tolak belakang. Istrinya ngadep ke timur, suaminya ngadep ke barat. Tuh, tetap bisa diartikan fahjuruhunna fil madaji itu kita menunjukkan, suami menunjukkan sikap bencinya kepada istri, menunjukkan rasa tidak senang, mendiamkan itu. Udah dinasehatin kok masih nggak bisa, masih bebel ini, diemin, tunjukkan rasa benci. Saya itu lebih baik dipoceh daripada didiem. Zaman saya masih serumah dengan orang tua itu, lebih baik saya dimarah, bahkan dipukul, tapi setelah itu selesai, daripada sampai didiemin sama orang tua. Kalau udah diem itu berarti marahnya tinggi, tingkatnya tinggi, mendiamkan. Itu pasangan suami istri semestinya ngerti. Kalau istrinya sudah diemin kita sebagai suami, mestinya kita tahu marah ini kita. Begitu juga istri, semestinya ketika dia tahu suaminya sudah mendiamkan, mencuekkan, mestinya si istri tadi tahu, oh ini udah bukan tahap yang pertama, ini tahap yang kedua. Kalau udah didiemin, itu semestinya istri tahu, mau marah berarti lagi aku. Jangan udah didiemin, malah balik diemin. Ujungnya apa? Diam lagi. Berapa? Ayam payahnya lebih dari 3 hari. Kalau diam-diaman mungkin puncak emosi, memuncak diam-diaman ya sehari, paling lama 2 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Masih juga berbuat khusus setelah didiami, ditunjukkan rasa benci, tidurnya juga udah nggak saling. Ustaz, kami di rumah lagi akrab, tidak berlaku, tetap tidurnya tidak saling hadap-hadapan. Kenapa? Terhalang anak. Nah, ini beda cerita.
ini beda cerita ya. Ustaz Taufan, tidak baca lagi lah. Halam semua anak, tak boleh. Udah melalui tahap itu kok masih juga nggak berubah, baru fadribuhunna, pukul. Tapi pukulnya di sini apakah kemudian pukulan fisik yang menyakitkan? Ternyata Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana yang dimaksud ayat Al-Quran pukullah ini? Kata Nabi apa? Boleh pukul istri, pukulan yang tidak membekas dan tidak menyakitkan. Kira-kira kalau suami membeleng istrinya, membekas tak kira-kira? Laju pukulan yang bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Kalau memang harus, cuma ini harus melalui tahap yang pertama, tahap yang kedua, baru baca tahap ketiga. Tak baca suami belum nasihatin istrinya, belum menunjukkan sikap bencinya, tiba-tiba langsung pukul dan bisa. Dalam riwayat disebutkan tidak ada seorang suami yang sudah memukul istrinya kecuali laki-laki tersebut adalah laki-laki yang gagal. Kenapa disebut laki-laki yang gagal? Karena dia tidak bisa menasehati istri. Kalaupun harus memukul, jangan bini yang dipukul. Pakai daun pintu, tembok, lemari. Mungkin emosi sudah puncak, ditolak. Ustaz pernah mukul istri, alhamdulillah. Kalau pukul-pukulan main-mainan, ya waduh, kamu lagi ini. Dan mukul yang kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah. Tapi apa tidak pernah Ustaz geram? Ya, manusia ini pernah. Apa yang Ustaz pukul? Lemari. Pecah. Dan pukul ini sengaja biar. Jadi kalau melihat itu, wah, namanya nostalgia. Oh pernah juga gitu dalam posisi. Tak ada rumah tangga tuh baik-baik pasti ada. Lagi marah buat handphonenya pecah. Kalau mau ikut cara istri saya, kalau lagi marah tuh handphonenya dibanting juga, cuma bantingnya ke kasur. Jadi dia udah pecah ya. Tapi bantingnya ke kasur. Jadi itu pukulan yang tidak menyakitkan. Lagi pula ini tidak usah kita jingok riwayat. Pernahkah walaupun hanya sekali Nabi itu memukul istrinya? Pernah tidak? Tak pernah. Mukul istrinya Nabi tidak pernah. Apa? Bahkan Nabi itu kalau kita baca riwayat begitu romantis dengan istri. Sikap yang kita bawa namanya. Jadi dulu itu kan kendaraan itu onta. Onta itu tinggi, lebih tinggi dari Fortuner, lebih tinggi dari Pajero. Onta. Cara kita baca naik onta itu onta mesti bungkuk dulu. Tidak bisa onta lagi tegak itu kita naik, tidak bisa. Dia harus bungkuk. Sudah bungkuk, sudah duduk onta itu masih cukup tinggi. Masih juga tidak baca kita naik ke onta. Cara belajar cara naiknya mesti ada pijakan. Apa yang dilakukan Nabi? Aisyah, kau pijak punggung aku, maka kamu baca naik ke onta. Jadi Nabi memberikan badan sebagai pijakan. Di pinggang punggungnya dipijak, maka baca naik. Ini punggung yang dulu naik ke Sidratul Muntaha. Punggung manusia yang paling baik. Pijak, maka kamu baca naik. Ustaz,
Aku mesti buku juga kalau bini aku bincang aku sebelum naik mobil, tidak perlu. Apa mobil itu tidak sedikit otak masalahnya. Lagi pula kalau mobil tinggi itu biasanya sudah ada pijakannya sendiri. Tapi aku nak melok gaya Nabi yang macam itu, Ustaz, yang sikap keromantisannya itu. Kira-kira kalau ingin diimplementasikan untuk kehidupan masa kini, bagaimana? Kalau ingin diimplementasikan adalah seorang suami yang membukakan pintu mobil agar istrinya bisa masuk ke dalam. Dan itu biasanya bisa dilakukan untuk pengantin baru. Ente mau mana? Buka lah dewe. Awak besar. Mami, agak beda. Kalau pengantin baru itu baru-baru nikah, keselambung, wah, yang mana yang sakit, mah? Wah, hidup saya. Apalagi masih pacaran. Cukup umur pernikahan 20 tahun keselambung. Mantu. Mantu ini kok udah. Tapi ternyata ada uang umur 60. Itu setiap mobil itu bininya dibuka terus pintu mobil bisa buat. Cacat romantis, lawan. Penasaran? Ada yang bertanya, wah, apa kiat-kiat? Kenapa wah ini macam romantis niat macam buka ke pintu mobil untuk bini wah? Apa kata wah tadi? Mobil lampu ini kan rusak. Pintu itu dah baca lagi dibuka dari dalam. Kapan nak buka pintu itu harus dibuka dari luar. Apa mesti dirusak dulu pintu itu? Ya, baik. Setelah kemudian Fatri Uhud masih juga lagi pula Nabi pernah ditanya, ini pukulan bagaimana? Pukulan yang tidak menyakitkan. Kalaupun mesti memukul, harus seorang suami memukul istrinya, maka memukulnya dengan kayu siwak yang biasa untuk sikat gigi. Apa artinya? Perempuan dulu kalau sudah dipukul sama suaminya dengan siwak itu tahu mau marah lagi aku harus berubah. Kira-kira kalau perempuan sekarang ya nggak bisa juga ternyata tahap yang ketiga ini. Faba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, baru kumpul keluarga besar. Masih juga nggak ada perubahan baru. Islam mensyariatkan, disyariatkan perceraian. Cerai itu bukan berarti memang dasar hukumnya makruh. Hukum asal itu bisa berubah sesuai dengan kondisi. Hukum asal pernikahan apa? Ubah. Tapi ada di dalam hadis itu disebutkan an-nikah sunnati. Betul, sering dengar kita ya. Sering dibaca sama Pak Ketip. Nikah sunnati, nikah adalah sunnah. Itu apa yang dimaksud sunnah di sini? Apakah definisi sunnah yang dimaksud di sini adalah apabila dikerjakan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa? Bukan. Sunnah yang dimaksud dalam hadis tersebut bukan sunnah dalam hukum fikih. Tapi sunnah yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah jalan hidup. Di sunnah itu artinya banyak. Terkadang dia bisa berarti jalan hidup, terkadang dia bisa menjadi hukum. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram.
asalnya mubah. Cerai hukum asalnya makruh. Tapi kalau misalkan si suami misalkan selingkuh atau istrinya selingkuh gitu, dan itu nggak sekali 2 kali, sering. Jangankan sering, namanya selingkuh di dekat ampun sebenarnya, dekat ampun sebenarnya. Maka Islam mempunyai solusi, syariat mempunyai solusi. Apa solusinya? Sudah cerai. Ada istri yang tiap minggu dikebok sama lakinya. Dipertahankan nggak rumah tangganya? Apa lagi yang ditahankan? Adil loh. Memang cerai di tangan suami, tapi istri bisa mengajukan. Nanti yang menjatuhkan talaknya hakim. Cerai, solusi cerai. Ngapa cerai terkadang menjadi solusi? Kalau tidak diceraikan, bahaya. Di mana letak bahayanya? Ujungnya 10 hari. Sering tahu dengar berita suami bunuh istri, istri bakar suami, suami bakar istri. Kenapa? Karena tidak mau cerai. Jadi terkadang memang cerai ini adalah jalan. Cuma tidak bisa basi-basi. Prosesnya tadi, tahapnya tadi, nasihati dulu, tunjukkan sikap benci, pukul. Kalau memang tidak, kalau pukul ini tidak diartikan sebagai pukulan fisik, bisa diartikan pukulan mental. Dipukul mentalnya, tidak mesti pukul fisik. Masih juga ajak berunding keluarga, masih juga Pak. Nah itu yang kedua tentang bertindak kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga yang selalu dibawa adalah ayat tentang sikap, yang ketiga sampai yang keempat. Ayat tentang poligami. Ini juga selalu dibawa-bawa bahwa Islam ini tidak adil terhadap perempuan. Kenapa? Karena laki-laki dibolehkan poligami. Ini pembahasannya panjang sekali. Singkatnya, poligami itu pintu darurat. Pesawat itu mesti ada pintu darurat. Dia boleh keluar dari pintu darurat, tapi tidak sembarang orang. Poligami itu syaratnya berat. Dan kami di Al-Azhar tidak diajarkan untuk memudahkan diri berpoligami. Kalau kamu tengok alumni Al-Azhar, insya Allah sih kok bininya, insya Allah. Tak tahu kalau jodoh pada. Terlebih lagi saya tidak senang kalau ada orang yang poligami kemudian yang dibawa-bawa apa sunnah Rasul. Kalau dia pengen punya istri lebih dari satu, sok memang syariat membolehkan. Tapi kemudian menyamakan dirinya dengan Nabi dalam perihal istri lebih dari satu, saya kira tidak pas. Ngapa Pak bininya dua sunnah kok? Sunnah siapa? Sunnah Nabi kok? Emang Nabi istri keduanya lebih muda atau lebih tua? Itu kok. Istri kedua Nabi itu kan setelah Khadijah meninggal baru Nabi menikah lagi. Itu pun saat itu istrinya baru 80 tahun. Dan boleh silakan cek istri Nabi itu yang gadis cuma kok, yang gadis cuma satu. Selebihnya istri Nabi itu kan yang ditinggal suaminya mati di medan perang jihad. Jadi
Kalau memang kita ingin ikut sunnah Nabi dalam pernikahan, Ustaz, aku nak ikut sunnah Nabi dalam pernikahan, nak berbini lagi, boleh. Tapi bini keduanya perempuan umur 60 ke atas. Bukan jamur. Apa jamur itu? Janda di bawah. Tapi ada tradisi, ya, adalah di dusun. Kalau istrinya satu, itu berarti tidak sukses, malu. Jadi masing-masing suami itu istrinya 2 minimal. Ada di dusun Pahun. Jadi kalau bapak kira-kira ada niat nak berbini, sekiranya dilinggau tidak bacanya mana. Oh iya, saudara Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir di Al-Baqarah, apa katanya? Islam ini tidak adil terhadap perempuan. Ngapa? Karena kesaksian perempuan itu baru dikatakan sah kalau 2 orang saksi. Saksi itu kalau dia laki-laki, 1 hitungannya, perempuannya 2. Fastashidu syahidaini min rijalikum. Saksi itu membutuhkan 2 orang laki-laki. Fa in lam yakun rajulun, kalau ternyata tidak ada laki-laki, maka laki-laki tadi bisa diganti dengan 2 orang perempuan. Wa mar'atan mimman tardawna min asy-syuhada'a tadilla ihdahuma fa tulaqi ihdahuma ukhra. Berarti perempuan ini tidak berarti masa kesaksiannya diterima ketika 2, ketika 1 sudah diterima. Singkatnya guru kami menjelaskan bahwa itulah yang disebut dengan ketentuan. Tapi kalau kita baca ayat itu sampai selesai, kenapa kesaksian perempuan itu 1 laki-laki itu senilai dengan kesaksian 2 orang perempuan? Karena perempuan itu emosinya tidak stabil. Tidak stabil. Terlebih ketika dia sedang menstruasi. Perempuan kalau lagi hati-hati, emosinya tidak stabil. Apa di rumah tangga yang biasa suka ngoceh, suka marah, suami dan istri. Karena dia punya emosi tidak stabil, maka antatillah ihdahuma. Kalau bayi yang pertamanya ini ragu, maka diingatkan dengan yang kedua. Itu ya. Jadi ada kalanya simpulannya. Ada kalanya laki-laki dan perempuan itu mempunyai nilai yang sama. Tapi ada kalanya juga kodrat dan bisa disamakan. Perempuan ada haid dalam sebulan, kita laki tidak baca iri. Perempuan ada haid, kita laki tidak. Perempuan dapat dihormati oleh anaknya, maka Nabi mengucapkan 3 penyebutan 3 kali diulang, ibumu, 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 perempuan. Kita laki tidak baca iri. Itu yang disebut dengan qad. Tapi ada kalanya terkadang sama, disetarakan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin rabbana arzuqna ilman wa arzuqna fahman wa alhaqna bis-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.